Slow living adalah sebuah pola pikir di mana kita menjalani gaya hidup yang lebih santai, sederhana, tapi bermakna. Pola pikir ini menantang kebiasaan kita untuk berusaha mencapai segala sesuatu dengan cepat. Dalam praktik slow living, kita akan lebih didorong untuk fokus pada masa sekarang, diri sendiri, dan kualitas hubungan yang terjalin dengan orang sekitar. Jadi ini bukan cuma soal kecepatan kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan mencapai suatu tujuan, melainkan keseluruhan usaha dan upaya kita untuk mencapai tujuan hidup secara fokus, tepat, dan tanpa tergesa-gesa. Banyak orang yang berlomba-lomba dan adu cepat dalam mencapai tujuan hidup. Bahkan banyak pula yang adu cepat dalam menyelesaikan sebanyak-banyaknya pekerjaan dalam sehari hanya untuk dianggap orang produktif dan sukses. Seringkali kita selalu menggunakan standar masyarakat atau kehidupan orang lain dan standar media sosial dalam mencapai sesuatu. Akibatnya, kita jadi membandingkan diri dengan orang lain. Akhirnya, dalam mencapai sesuatu pun kita menghalalkan segala cara supaya cepat pula mendapatkannya. Padahal, terlalu menyibukkan diri belum tentu produktif dan sukses, dan mengejar tujuan hidup berdasarkan standar orang lain juga belum tentu membawa kebahagiaan untuk diri kita. Aku pernah merasa iri pada seorang teman karena hidupnya tampak begitu menyenangkan. Di usia muda, usia yang sama denganku waktu itu, ia sudah memiliki pasangan yang mapan, anak-anak yang lucu, fasilitas hidup mewah yang lengkap, bisa melakukan perawatan tubuh dengan rutin, bisa liburan mewah tanpa merasa khawatir uang tabungannya habis, bisa membeli barang-barang yang dia mau setiap hari, bisa jajan makanan apapun yang dia mau bahkan sehari sampai berkali-kali. Di saat teman-teman seusiaku yang lain masih sibuk merintis, pakai kendaraan sepeda motor ke sana kemari, ia sudah duduk nyaman di dalam mobil mewahnya. Pikirku saat itu, bahagia sekali hidupnya. Kenapa aku tidak bisa seperti dia ya? Dia dengan leluasa bisa berjalan sambil mengangkat dagunya, seakan menunjukkan bahwa ia lebih tinggi dari teman-teman lain seusianya. Sedangkan aku kemana-mana harus menunduk karena merasa insecure dan merasa belum berada di level teman-temanku yang lainnya. Secara tidak langsung, rupanya situasi tersebut mendorongku untuk mengikuti standar hidupnya, agar aku tidak tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Meskipun belum berpenghasilan besar saat itu, aku selalu memaksakan diri untuk pergi ngopi ke cafe hits bersama teman-temanku, beli-beli makanan dan outfit kekinian, ikut liburan bersama saudara, dan sebagainya. Tujuannya supaya aku bisa kasih makan media sosialku. Aku posting foto dan video yang menunjukkan hidup penuh kesenangan, supaya aku terlihat bahagia dan hidupku terlihat mudah seperti temanku. Di sisi lain, lama-lama aku mulai merasa capek dengan gaya hidupku yang selalu butuh validasi dan perhatian dari media sosial. Ya, meskipun pengeluaranku tidak jauh lebih besar dari penghasilanku, dan sebenarnya aku mampu untuk melakukan gaya hidup semacam itu, tapi aku merasa tidak menjadi diri sendiri. Dan karena terlalu banyak jajan, aku cukup kesulitan untuk menabung saat itu. Hingga tiba suatu ketika, terbukalah sebuah fakta yang mengejutkan, yaitu temanku yang hidupnya tampak bahagia dan membuatku iri, ternyata terlilit hutang yang sangat besar. Ternyata, kesenangan yang ia tunjukkan selama ini adalah awal dari kehancuran atau sebuah kehancuran yang dibungkus kesenangan. Fakta demi fakta terungkap. Nyatanya, selama ini ia tidak pernah benar-benar menikmati hidupnya. Hari-harinya hanya digunakan untuk berpikir bagaimana caranya untuk menutup hutang yang satu dengan hutang yang lainnya. Kali lubang, tutup lubang. Belum lagi,
ia juga harus berpikir bagaimana caranya agar tetap terlihat kaya di mata teman-teman dan saudaranya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di titik itulah akhirnya aku menyadari bahwa selama ini ternyata hidupku sangatlah bahagia. Hanya saja, aku yang kurang bisa bersyukur dan tidak fokus pada apa yang sedang ditakdirkan untukku, tapi justru tergiur pada hidup orang lain yang nyatanya tidak tepat untuk dijadikan standar hidup. Di momen itu pula, aku mulai belajar untuk hidup secara pelan-pelan, tidak lagi lari-larian dan memaksakan diri mencapai sesuatu yang belum tentu ditakdirkan untukku. Aku mulai belajar untuk menikmati hidup sesuai kemampuanku. Ada beberapa cara yang telah berhasil aku lakukan supaya aku bisa menikmati hidup sesuai kemampuanku. Di antaranya adalah 1. Fokus ke diri sendiri. Awal mula kita menjadi tergiur untuk menjalankan hidup sesuai standar hidup orang lain adalah ketidakfokusan kita pada diri sendiri. Terlalu sering melihat kehidupan orang lain membuat kita hanya fokus pada apa yang orang lain miliki, bukan yang kita miliki. Sedangkan porsi, kebutuhan, dan kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Allah sudah menyesuaikan apa yang kita miliki dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Maka, sesungguhnya tidak perlu melihat orang lain untuk mengukur kebahagiaan kita. Cukup melihat ke diri sendiri. Kita telaah apa sih sebenarnya kebutuhan kita dan bagaimana kemampuan kita. Jika seluruh kebutuhan kita tercukupi dan kita mampu melakukannya tanpa mengalami kesulitan, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka itu sudah cukup. Yang penting pelan-pelan, dinikmati alurnya, dinikmati momennya, tidak usah terburu-buru untuk mencapai target. Meski pelan-pelan, jangan berleha-leha, dan tetap berusaha melakukan yang terbaik setiap harinya. Dua, menanamkan pola pikir cukup. Poin kedua ini juga masih berkaitan erat dengan poin pertama. Seperti yang sudah kusampaikan sebelumnya, jika seluruh kebutuhan kita tercukupi dan kita mampu melakukannya tanpa mengalami kesulitan, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka itu sudah cukup. Hindari keinginan untuk selalu memiliki lebih dan lebih. Contoh sederhana adalah tentang makanan. Seringkali kita membeli makanan hanya karena menuruti hawa nafsu alias lapar mata. Ketika perut lapar, seharusnya kita membeli atau memasak makanan untuk membuat perut kita kenyang. Jika perut sudah kenyang dan kebutuhan gizi tubuh kita sudah terpenuhi, maka seharusnya itu sudah cukup. Tapi yang namanya lagi lapar mata, biasanya kita selalu merasa kurang. Akhirnya semua jenis makanan dibeli. Akibatnya, selain boros uang, juga jadi numpuk penyakit dalam tubuh. Mulai dari kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, dan sebagainya. Sebenarnya ini bukan cuma tentang makanan ya, ini tentang semua hal dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang berlebihan itu sangatlah tidak baik. Jika kita menuruti keinginan, maka memang tidak akan ada habisnya dan tidak akan pernah merasa puas, ada aja kemauannya. Kalau kita fokus pada apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, maka insya Allah semua akan terasa cukup. Kita juga tidak akan merasa kekurangan. Apapun yang ada dalam hidup kita dan apapun yang ditakdirkan menjadi milik kita, itulah yang seharusnya kita nikmati tanpa harus memikirkan dan melihat yang tidak ada atau yang tidak ditakdirkan untuk kita. Tiga, bijak dalam menggunakan media sosial. Kita semua juga tahu lah ya, kalau zaman sekarang ini apa-apa ada di media sosial. Mulai dari konten edukasi, hiburan, flexing, sampai konten-konten yang gak ada manfaatnya. Berawal dari video berdurasi 15 detik sampai 1 menit saja, sebuah tren sudah bisa langsung menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Ada orang-orang yang gak peduli,
Ada juga yang cuma nonton tanpa terpengaruh, tapi banyak juga yang nonton hingga terpengaruh dan timbul keinginan untuk mengikuti tren-tren itu. Yang paling bahaya tuh konten flexing. Para penonton pasti akan berpikir bahwa semua hal yang ditampilkan dalam konten flexing adalah hal nyata dan benar-benar terjadi di kehidupan konten kreatornya. Padahal, semua gemerlap kebahagiaan yang ditampilkan dalam sebuah video konten belum tentu benar-benar terjadi di kehidupan sang kreator. Kehidupan gemerlap itu adalah suatu produk yang dijual oleh para konten kreator untuk mendapat penonton dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Nah, kalau kita ikut-ikutan, apalagi tujuannya murni buat flexing, wah bisa kacau kehidupan kita. Bukannya dapat bahagia, malah dapat malapetaka. Coba kita mulai nonton konten-konten yang bermanfaat. Banyak kok konten-konten edukasi yang dikemas seru, yang bisa mengupgrade skill dan pengetahuan kita. Empat, menjalani gaya hidup di bawah kemampuan kita sesungguhnya. Ini adalah contoh sederhana ya. Misal kamu memiliki penghasilan 10 juta per bulan. Setelah penghasilan kamu kurangi seluruh biaya kebutuhan pokok, kamu masih punya budget belanja barang-barang hiburan untuk self-reward sebanyak 5 juta. Nah, kebetulan kamu pingin banget nih beli jaket baru untuk traveling karena jaket lamamu sudah sangat jelek. Teman-teman yang memiliki penghasilan sama denganmu merekomendasikan sebuah brand jaket terkenal yang sering digunakan oleh influencer-influencer ternama. Tapi, kamu tidak buru-buru untuk membelinya hanya karena brand itu terkenal dan sedang populer. Kamu pun mencari referensi jaket brand lain dengan kualitas yang sama bagusnya. Lalu, kamu pun menemukan jaket brand lokal yang tidak cukup terkenal, namun sudah banyak orang yang menggunakannya dan mengatakan bahwa kualitas jaket tersebut sangat bagus. Bahkan sama seperti brand terkenal yang direkomendasikan temanmu. Hanya saja harganya 10 kali lebih murah. Akhirnya, kamu bisa mendapatkan jaket berkualitas bagus dan harga yang masuk akal. Sisa uangmu bisa kamu gunakan untuk menabung dan dana darurat. Sehingga hidupmu menjadi tenang karena memiliki simpanan uang apabila ada kebutuhan mendadak. Kamu pun terbebas dari hutang, hidupmu juga serba berkecukupan. Yang paling penting, kamu bisa bersedekah dan beramal dengan leluasa. Tidak hanya punya tabungan di dunia, kamu juga punya tabungan di akhirat. Sedekah inilah yang memancing datangnya lebih banyak rezeki dari Allah yang Maha Pemurah. Allah akan membalas sedekahmu dengan rezeki yang berkali-kali lipat lebih banyak. Hidupmu akan bahagia, tenang, dan jauh dari kekurangan. Nah, gimana teman-teman? Ada yang berminat untuk memulai pola hidup sederhana dengan menikmati hidup sesuai kemampuan? Slow living tidak harus berhenti bekerja kantoran lalu hidup di desa. Menikmati hidup sesuai dengan kemampuan juga termasuk cara menjalani slow living. Ini semua adalah tentang pola pikir. Jika menurut kalian ini sesuai dengan prinsip hidup kalian, yuk coba mulai dipraktikkan. Tapi jika tidak cocok, maka tidak apa-apa. Semua adalah pilihan masing-masing. Semoga bermanfaat.